Buya untuk jawabannya. Kami berikan kembali kesempatan untuk dari jamaah akhwat ya, jamaah akhwat silakan. Saudari Jenny bisa langsung bertanya kepada Buya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya, mohon pencerahannya Buya. Seorang anak wanita itu meninggalkan orang tua dan saudaranya demi menikah dengan pilihan hatinya. Orang tuanya tidak setuju karena awalnya anak tersebut tuh kos, dia mau kuliah. Tapi ternyata dari jalan berapa bulan, kemudian akhirnya anak itu pergi meninggalkan orang tua dan keluarganya begitu aja. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, anak tersebut berusaha untuk menyambung kembali tali silaturahmi yang selama itu terputus dengan orang tua dan saudaranya. Pihak orang tua, khususnya ayah, itu sepertinya masih belum ridho. Jadi sang ayah itu berkata, kalau dia mau pulang, pulanglah, tapi pulang sendiri, jangan dengan laki-laki itu. Nah, sementara kan anak itu udah berkeluarga, udah punya anak. Itu seharusnya bagaimana ya Bu ya harus bersikap? Kalau sang ibu sendiri sih, sang ibu ya udahlah, mungkin ini udah takdir, ya udah ayo kita terima, kita perbaiki aja. Untuk hubungan yang selama ini tidak baik, mungkin memang sebagai orang tua juga merasa salah gitu, mungkin salah dalam mendidiknya dan lain sebagainya gitu juga. Nah, menurut Buya sebaiknya tuh bagaimana ya sikap keluarga tersebut terhadap anak itu? Baik, bismillah. Yang pertama, hati-hati wahai anak. Jangan sampai gampang percaya dengan orang yang baru dikenal. Lalu menumpahkan cintanya kepadanya sampai menghilangkan cinta kepada orang tua. Ini bahaya sekali. Sampai ada orang begitu mudah meninggalkan orang tuanya demi yang dicintainya. Mestinya, kalau orang yang dicintai itu, pasti begini. Kalau ada seorang perempuan, Anda, laki-laki yang jomblo itu. Anda yang jomblo, kalau tiba-tiba ada perempuan, rela menikah dengan Anda. Rela menikah dengan Anda biarpun orang tuanya nggak setuju dan pokoknya demi cinta. Hati-hati. Anda jangan mau dengan wanita tersebut. Kenapa? Ibu bapaknya yang sudah jelas jasanya saja ditinggal begitu saja. Anda yang baru kenal belum ada tampak jasanya, bisa saja Anda akan dibuang juga pada suatu ketika nanti. Karena dia tidak ngerti bekti. Itulah hati-hati. Sama, wahai anak gadisku yang jomblo yang bergabung di sini misalnya. Ada laki-laki yang pokoknya aku ngomong kepadamu, aku ingin nikah denganmu. Orang tua gimana? Gak penting, yang penting kan kita cinta. Kita bisa kawin lari dan sebagainya. Katailah, wahai anak gadisku, laki-laki itu bahaya untukmu. Bapak ibunya yang nyusui, menghedekkan saja ditinggal. Sudah jelas jasanya. Apalagi jasamu baru 1 tahun. Bisa saja jasamu juga akan tidak dianggap lalu ditinggal juga. Karena memang wataknya watak jelek. Ini satu. Kemudian yang kedua adalah siapapun dari kita, jangan sampai kita berani melanggar orang tua. Hati-hati. Dosa di hadapan Allah dan tidak berkah hidup kita. Yang ketiga, kecuali orang tuanya orang tua adil. Nah ini wahai orang tua, adil itu begini. Jika ada seorang tua yang melarang anaknya menikah dengan pasangan yang sudah sekufu, pangkatnya sama, artinya layak lah, pasangan yang layak. Kok orang tua tidak mengizinkannya, memberikan pilihan juga enggak, pokoknya enggak mau, enggak boleh. Hati-hati, ini orang tua adil dan dosa. Maka seorang anak boleh meninggalkan orang tua, maksudnya menikah tanpa restu orang tua. Karena apa? Anaknya ngomong baik-baik, orang tua tidak mau mendengar. Namanya wali adil itu. Sebab kalau seorang anak berani ngomong tentang hajatnya, berarti sudah memuncak. Dan tolong wahai orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi pandang mereka sebagai wanita atau pria yang punya hajat pribadi, hajat khusus. Ini harus dipahami. Sebagian orang tua itu egois. Kamu belum kuliah, belum selesai, ngapain nikah? Jangan. Oh, enggak begitu. Kalau memang dia sudah berani menghadap kepada kita,
membincangkan tentang urusan pernikahan, berarti sudah hajatnya mendesak. Sebab kalau tidak akan sampai seperti itu. Atau paling tidak, dia anaknya takut kepada haram. Orang tuanya cuek, orang tuanya bodoh. Enggak mau nak pokoknya. Kalau belum selesai kuliah, jangan menikah. Akhirnya sang anak pun diam, melanjutkan kuliahnya. Betul, gelar sarjana ekonomi didapat. Tapi ada gelar yang disembunyikan. Gelar sarjana ekonomi plus pezina. Na'udzubillah. Gara-gara orang tuanya yang keras kepala. Orang tua keras kepala. Menjadikan anaknya terjerumus. Maka kalau orang tua seperti ini, seorang anak kawin, menikah, tanpa izin orang tua, sah. Kenapa? Ini menolong orang tuanya, daripada masuk zina. Tapi ingat, kalau memang orang tua adil, nggak mengizinkan nikah pun nggak ngasih jodoh. Pokoknya nggak mau, ini nggak benar orang tua begitu. Haram tuh, dosa, adil namanya. Jangankan kalau anak laki, anak perempuan yang dilarang ini. Sama, dia boleh keluar menikah dan hakim pun boleh menikahkannya. Karena orang tuanya tidak. Nah, kasusnya kami tidak tahu yang sesungguhnya. Apakah anak gadis tersebut sudah pernah ngadep ke orang tuanya ngomong baik-baik atau tidak? Allah alam, saya tidak tahu. Kalau belum, berarti dia salah. Harus segera minta maaf. Dan berusaha minta maaf. Dan berusaha minta maaf. Sampai kapan? Sampai dimaafkan. Dan tidak ada batasnya. Kalau memang ternyata menikah tanpa izin. Tapi kalau ternyata wanita tersebut sudah ngomong ke orang tuanya, atau orang tua yang tidak peduli dan sebagainya, maka anak gadis tersebut, wanita tersebut tidak dosa dalam pernikahannya. Lalu untuk kembali, ya tunggu saja waktu. Yang penting, siapapun dari Anda, wahai tadi anak wanita tadi, baik cara keluarmu itu dengan benar, karena orang tua melarang lalu kamu menikah, atau dengan cara yang salah, nggak ngomong diam-diam menikah, maka Anda tetap harus sambung kepada orang tua. Ibunda sudah bisa nerima, ayahanda belum, rayu sampai bisa. Temui sendiri, nggak dengan suami. Dekat dengan ayah, minta maaf, cium tangan, ngobrol, dan seterusnya. Hingga pada akhirnya ayahmu yang memanggil suamimu. Pulanglah wahai anakku, pulanglah wahai menantuku. Jangan pulang dulu, datang aja sering silaturahmi, kunjung bolak-balik, Masya Allah. Sering telepon, minta doa ke ayah dan sebagainya. Harus berusaha. Jika keluar Anda dengan cara yang salah, ini yang akan menjadi lebur dosa Anda. Nah, seperti itu ya. Harus berusaha dan berusaha, tidak ada kata capek, tidak boleh ada kata putus asa dalam berusaha untuk kembali pada orang tua. Orang tua. Ini bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.